Itu jadwalnya itu jam 10 ya Iya, harusnya. jam 10 sampai jam 11, Prof. Minggu depan jam 10 ya, karena saya jam 1 pun saya ada nguji S3. Baik. Jadi adik-adik kita hari ini belajar tentang fraktur ya, tapi untuk bedah umum sekali lagi tidak ada teknik operasi ya, tidak ada teknik operasi yang akan kita diskusikan. Jadi eh, fraktur ini nanti kita berbicara masih tentang proses kesembuhan, kemudian jenis-jenis fraktur, cara penanganannya ya. Itu adalah untuk materi hari ini ya. Kalau untuk nanti adik-adik saya pengen tahu untuk bagaimana proses prosedur pembedahan pada fraktur femur, fraktur tibia misalnya begitu ya. Itu nanti pada waktu bedah khusus ya. Oke. Baik. Jadi apa sih kunci sukses satu bedah ortopedi ya? Jadi sama dengan syarat dari mata kuliah ilmu bedah umum itu adalah harus sudah lulus dari anatomi dan fisiologi ya. Karena eh, ini yang penting karena kalau adik-adik tidak paham dengan anatomi atau fisiologi dari eh, suatu organ yang mau kita lakukan operasi itu juga kita tidak akan bisa memahami tentang proses kesembuhannya. Karena nanti fisiologi itu akan mendukung bagaimana terutama pada proses apakah operasi yang akan kita lakukan ini akan mengganggu fisiologi dari organ tersebut atau tidak itu kita harus bisa mencegah itu ya sehingga tetap harus kita kembalikan lagi fungsi fisiologi normalnya harus tidak terganggu ya sama dengan anatomi adik-adik kalau belajar bedah itu harus kuat anatominya ya contoh misalnya kalau kita berbicara tentang tulang ya kalau kita anatomi kita tidak bagus kita bisa salah membuka contoh misalnya begini kalau adik-adik membuka femur dengan tibia itu nanti ya di bedah khusus nanti ya itu akan berbeda. Jadi kalau adik-adik nanti bedah femur, misalnya ada fraktur femur, adik-adik itu bukanya di bagian lateral. Jadi ini misalnya femur, ini bagian medial, ini bagian lateral, ya medial itu jadi bagian medial dia ya. Yang kita buka adalah bagian lateral. Kenapa bagian lateral? Karena satu, di sini ada secara anatomi di bagian dalam, bagian medial femur, itu ada pembuluh darah besar di sana ya, ada pembuluh darah sciatica itu juga akan kalau kita tidak apal itu kalau kita menggesek ini itu nanti akan terkena dan itu dampaknya akan sangat besar ya bisa terjadi kelumpuhan bahkan atau akan terjadi alodinia itu kan ada saraf skiatik ya. Kedua, kenapa kita membuka secara lateral kan selain adanya pembuluh di sana? Tulang femur itu lebih ke arah lateral ya, lebih ke arah lateral. Sehingga kalau kita membuka bagian lateral, itu langsung tulang femur akan mudah kita dapatkan. Berbeda kalau kita nanti membukanya di bagian medial. Itu nanti akan membuka banyak muskulus sehingga nanti banyak membuat kerusakan pada muskulus ya. Kemudian sama tadi perbedaannya, tibia. Tibia itu kalau begini, kita membukanya adalah bagian dalam. Kalau bagian lateral sama, ada pembuluh darah apa di tibia? Ada yang tahu nggak pembuluh darah apa di bagian tibia? Halo? Ada yang tahu nggak? Di bagian tibia ada pembuluh darah apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Arteri tibialis mungkin, Prof. Wah, memang ada tibialis. Ayo, kan lupa kan? Nah, ini kalau akan lupa gini repot ya. Di situ ada pembuluh darah apa? Kalau bagian lateral radialis ya. Nah, itu oleh karena itu kita membukanya adalah pada bagian medial biar kita tidak terkena pembuluh darah. Dan
sebaliknya, kalau tadi tulang femur itu lebih ke arah lateral, tapi kalau tibia itu lebih ke arah medial, ya. Nah, itu yang harus adik-adik pahami. Makanya kenapa? Salah satu juga gini, proses kesembuhan tulang dengan soft tissue itu berbeda, ya. Kalau soft tissue itu misalnya nih ada luka di sini, terus mungkin banyak kulit yang hilang, terus kalian jahit, kemudian agak jekitut bentuknya gitu ya, itu tidak ada masalah. Fungsi fisiologis atau fungsi eh, fisiologisnya itu tidak akan terganggu. Dia tidak ada masalah. Tapi ketika tulang, kalau kamu nyambungnya kurang pas, ya, ini nanti akan berpengaruh terhadap fungsinya. Jadi kalau tulang itu baik dari segi anatomis dan fungsinya harus dikembalikan normal, ya. Itu kesulitan kita memang kalau bedah ortopedi, ya. Oke, itu sekilas adik-adik harus paham betul, maka kenapa anatomi dan fisiologi itu sangat harus dikuatkan, ya. Oke, jadi kita bicara dulu sebelum masuk ke topik yang lebih mendalam, kita review dulu, ya. Kenapa sih kita harus belajar tulang, ya? Tulang ini sangat penting kita perhatikan, ya, kayak itu tadi. Karena salah satu eh, kenapa harus dikembalikan secara normal? Karena fungsi tulang itu cukup banyak dan cukup vital, ya. Satu, sebagai penunjang tubuh, ya. Paham ya? Kenapa dia sebagai penunjang tubuh? Adik-adik paham ketika kalau tidak punya tulang tubuh kita apa yang terjadi? Bisa kayak nggak punya pegangan, masih kan gini. Nah, ya, itu makanya tulang. Contoh kalau pada orang tua tulangnya sudah rapuh. Nah, itu makanya tidak bisa berdiri tegap. Nah, makanya jadi harus bersyukur selagi masih muda harus dijaga, ya. Kemudian melindungi organ-organ vital, misalnya tulang pada bagian torak, ya, koste ini. Dia melindungi apa bagian di sini yang paling utama, yaitu jantung dan paru-paru. Bayangkan kalau ini tidak ditutupi oleh tulang, kena misalnya main bola jebret gitu, langsung paru-parunya langsung blesak gitu kan. Tapi ketika apa namanya ada tulang kosti di situ, kalau tidak traumanya tidak terlalu besar gitu kan, masih bisa ditahan oleh tulang kosti sehingga tidak langsung mengenai organ vital yaitu jantung dan paru, ya. Kemudian tulang ini juga dia tempat pembentukan sel darah. Kita tahu di tulang ada sumsum tulang, ya. Sumsum tulang itu adalah pabriknya sel darah merah, trombosit, sel darah putih, itu adalah pabriknya di situ. Sehingga kalau kita tahu itu fungsinya cukup vital, maka oleh karena itu kenapa kalau pada waktu kita melakukan pemasangan intramedullary pin, ya, berarti kan otomatis kita memasukkannya lewat medula, medula tulang, ya. Kita tahu di bagian medula tulang itu ada sumsum tulang. Oleh karena itu, kenapa kita tidak boleh menggunakan eh, pen yang 100% sama dengan diameter tulang. Jadi adik-adik harus paham bahwa kalau kita memilih ukuran pen untuk melakukan bedah ortopedi, ya, untuk apa namanya reposisi tulang yang patah, kita misalnya menggunakan intramedullary pin, ukuran pin yang kita pakai itu hanya 70% dari diameter tulang. Jadi misalnya kalau tulangnya diameternya misalnya nih 1 mili gitu ya. Berarti kita tidak boleh menggunakan pen yang ukurannya 1 mili, tapi lebih kecil dari 1 mili, ya, yaitu 0, berarti kalau 70%-nya 0,7 mili. Nah, itu akan tidak merusak eh, sumsum tulang terlalu besar, ya. Kemudian kita tahu sendiri bahwa eh, pada tulang ini juga cadangan kalsium fosfat dan ion-ion lain. Kita tahu bahwa di tulang ini adalah apa gudang, ya, gudangnya gudangnya penyimpanan dari tubuh ketika kalsium yang kita konsumsi itu berlebihan, maka kita simpannya adalah di tulang. Oleh karena itu kenapa kalau tubuh kita langsung kekurangan kalsium maka langsung dirombak dari tulang, ya. Jadi tulang ini adalah tempat penyimpanan kalsium fosfat dan ion-ion lain, ya.
Oke, kita berbicara lagi tentang adik-adik karena nanti kita akan tahu harus paham betul kenapa karena nanti proses kesembuhan tulang ini kita harus menginisiasi sel apa gitu ya kan. Maka kita harus tahu dulu. Maka kita belajar dulu yaitu komponen utama dari jaringan tulang itu adalah 2/3 komponen anorganik ya atau mineral. Kenapa makanya tulang ini sangat kompak ya kuat karena memang tersusun oleh 2/3-nya adalah komponen anorganik. Biasanya dia dalam bentuk kalsium hidroksiapatik ya. Jadi eh, kalsiumnya dengan fosfor itu dalam bentuk kalsium hidroksiapatik agar tulang itu bisa kokoh kompak ya. Kemudian sepertiga adalah komponen organik, yaitu matriks organik atau disebut dengan osteoid ya. Ingat beda dengan osteosit ya. Jadi sepertiga komponen organik itu terdiri dari tulang itu terdiri dari sepertiga komponen organik yaitu osteoid ya. Itu adalah apa namanya susunan dari tulang. Jadi setiap tulang, satu jenis tulang, misalnya femur, itu selalu terdiri dari komponen anorganik dan komponen organik. Jadi nanti pembentukan tulang itu pasti ada pembentukan anorganiknya dan pembentukan organiknya. Nah, kalau pembongkaran, misalnya kalau terjadi pe, penuaan pada tulang harus dibongkar juga sama, yaitu harus menggunakan ini apa namanya komponen kita harus merusak komponen anorganik dan organik. Nanti itu di belakang ya. Kemudian sel penyusun tulang terdiri dari osteoblas, osteosit, dan osteoklas ya. Masing-masing tiga tulang ini mempunyai perannya masing-masing ya. Osteoblas, kita bicarakan satu-satu. Osteoblas. Osteoblas ini adalah salah satu jenis sel tulang yang disebut dengan sel pembentuk tulang ya. Jadi kalau ada tulang yang rusak, tulang yang muda, yang sudah tua harus digantikan dengan osteoblas ya. Nah, osteoblas itu sendiri ya fungsinya adalah membentuk tulang ya, sel pembentuk tulang. Bagaimana osteoblas membentuk tulang? Salah satunya kan tadi saya katakan, komponen itu ada anorganik dan komponen organik. Bagaimana osteoblas membantu pembentukan tulang dalam komponen anorganiknya? Dia bekerja sama dengan estrogen, ya. Dia bekerja sama dengan estrogen, yaitu estrogen fungsinya adalah menyerap kalsium yang ada di makanan ya membantu membantu penyerap kalau tidak ada estrogen tidak ada yang membantu penyerapannya. Oleh karena itu kenapa pada wanita yang sudah menopause gampang sekali terjadi osteoporosis karena estrogennya turun sehingga absorpsi kalsium dari makanan itu sangat berkurang. Nah, itu adalah salah satu fungsi osteoblast. Jadi dia membentuk komponen tulang anorganiknya ya, dia membentuk satu tulang anorganiknya itu dengan bantuan estrogen yaitu membantu penyerapan kalsium tulang untuk kalsium pembentukan kalsium tulang ya. Kemudian dia juga tuh mempunyai peranan pada komponen organiknya atau osteoid ya. Jadi yang membentuk matriks organik dari tulang itu yang menghasilkan adalah osteoblast ya. Dia menghasilkan matriks organiknya osteoblast ini. Nah, ketika dia aktif menghasilkan matriks organik, itu tadi kan dia sudah membentuk juga dia menghasilkan matriks anorganik ya. Nah, ketika dia membentuk suatu apa namanya jaringan tadi jaringan tulang atau osteoid itu adalah fungsinya adalah untuk jaringan osteoid ini membantu pembentukan tulang dengan dia nanti melakukan suasana basah, ya, menciptakan suasana basah pada matriks organiknya ini agar dia gampang kalsium yang tadi diserap, ya, oleh osteoblast juga itu nanti akan terdeposit ke dalam matriks organik sehingga tulangnya itu akan menjadi kuat dan kokoh ya itu adalah fungsi dari osteoblast jadi dia tetap pembentukannya melalui anorganik dan organik ya itu
Osteosit, apa itu osteosit? Osteosit itu adalah sel osteoblast yang sudah dewasa. Itu namanya osteosit. Nah, apa fungsi dari osteosit ini? Fungsi dari osteosit sendiri itu adalah dia me, apa, mengatur metabolisme kalsium yang ada di tulang. Metabolisme kalsium lokal, bukan sistemik yang ada di seluruh tubuh. Ya, jadi kalau misalnya nih kalsium apa namanya? Ternyata kok tulang ini sudah tua, harus mulai dirombak. Kalsiumnya harus ditambah. Itu adalah tugas dari osteosit yang menentukan kapan kalsium ini diserap yang dari tubuh ya, kapan yang harus disimpan di dalam tulang, kapan yang harus dibuang dari tubuh. Itu adalah fungsi dari osteosit. Paham ya sampai di sini ya? Jadi osteosit itu akan adalah sel osteoblast yang sudah dewasa. Oh tadi saya lupa. Tadi ketika uh, osteoblast aktif menghasilkan matriks organik, itu dia juga menghasilkan ALP, alkalin fosfatase, ya. Jadi enzim alkalin fosfatase itu selain dihasilkan di tulang, dia juga dihasilkan di mana? Adik tahu nggak? Enzim alkalin fosfatase. Selain dihasilkan di tulang, yang paling sering adik-adik dengar alkalin fosfatase itu dihasilkan di mana? Ada yang tahu? Hepar sama saluran pencernaan mungkin. Oh, good, pinter Nadia, ya. Jadi, good Nadia. Jadi, tulang itu, ALP selain dihasilkan di hepar dan saluran pencernaan, dia juga dihasilkan ternyata juga di tulang. Nah, ketika namanya tulang ini misalnya memperbaiki konduksi fraktur, kemudian ada osteoporosis, tulang ini akan melakukan pembentukan tulang baru. Jadi osteoblastnya akan giat menghasilkan tulang baru, yaitu dengan cara dia agar kalsium yang sudah terserap tadi bisa terdeposit di tulang, yaitu dia menghasilkan ALP, di mana ALP itu fungsinya adalah menyebabkan atau membuat suasana pada matriks organik yang dihasilkan tulang ini menjadi basah. Karena kalau asam, kalsium tadi yang juga diserap dari dia, dari makanan itu tidak bisa terdeposit ke matriks organiknya, sehingga tulang ini juga tidak akan kuat, ya. Paham ya? Itu adalah fungsi dari osteosit. Nah, sekarang adalah osteoklas. Apa osteoklas itu? Osteoklas itu adalah sel penghancur tulang. Oh, dalam bayangan kita, oh penghancur itu jelek. Bukan berarti penghancur itu jelek ya. Tapi penghancur tulang itu maksudnya dia yang menghancurkan tulang-tulang yang sudah tua untuk digantikan, diregenerasikan, membentuk tulang muda, yaitu osteoblast. Jadi ketika osteoklas bekerja keras untuk menghancurkan sel-sel tulang yang sudah rusak, di sisi lain pasti akan merangsang sel osteoblast terbentuk. Itu sudah hukum alam, ya. Jadi, bagaimana osteoklas menghancurkan tulang? Satu, sama dengan osteoblast tadi. Jadi, kalau osteoblast tadi membentuk tulang dengan dua tahap, yaitu anorganik dan organik, maka sama. Bagaimana menghancurkan tulang osteoklas ini? Satu, yaitu dia mengeluarkan enzim eh, apa namanya protolitik yang mengikis matriks anorganiknya. Dia jadi menghasilkan apa osteoklas ini menghasilkan enzim yang untuk dia bisa membuat terus apa namanya komponen tulang yang ada di tubuh itu untuk dihancurkan kalau yang sudah tua ya. Bagaimana dia menghancurkan tulang tadi? Selain dia menghasilkan proteolit, dia menghancurkan tulang ini pada fase anorganiknya yaitu menghasilkan asam ya. Nah, kondisi asam ini akan gampang melarutkan tulang-tulang yang sudah mengalami penuaan ya dan akhirnya diganti yang baru. Paham ya?
Jadi hampir sama dengan osteoblast tahapnya. Dia juga menghancurkan tahap komponen anorganiknya dengan menghasilkan asam, ya. Kemudian juga dia menghancurkan komponen organiknya dengan enzim proteolitik. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Belum ada? sepertinya, Dok. Oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjut, ya. Jadi ini kalau ada adik yang fokus ke apa namanya, fokus ke suka bedah ortopedi, ya, maka adik-adik akan sering melakukan penelitian, ya, sama saya itu juga sering melakukan penelitian, yaitu tentang apa namanya tulang. Jadi adik harus tahu mana yang disebut dengan sel osteoblast. Jadi sel osteoblast ini selalu dia ada di permukaan, ya. Dia mempunyai inti yang besar, meskipun tidak satu, banyak, ya. Dia mempunyai inti yang satu, ya, tidak banyak. Maksudnya satu inti, ya, osteoblast. Nah, di sini nih, dia aktif menghasilkan matriks organik. Ini yang disebut dengan matriks organik, ya. Apa yang disebut dengan osteoid, ya, untuk membuat bahan organiknya, ya. Kemudian itu adalah tahap pertama. Kemudian dia juga osteoblast ini tadi kalau sudah dia tenggelam dalam matriks organiknya, maka dia berubah nama menjadi osteosit. Di mana osteosit tadi adalah fungsinya adalah dia eh, mengatur kebutuhan Metabolisme mineral lokal. lokal di tulang. Kenapa? Mengatur metabolisme lokal di Ya, tulang. good, Nadia, pinter, nyimak berarti, ya. Nah, ini namanya osteosit. Nah, ini kalau jadi bukan di tulang yang muda, ini dia biasanya pada tulang-tulang yang sudah tua, ya. Ini yang disebut dengan osteoklas. Ingat, osteoklas ini intinya adalah tidak satu, lebih dari dua, ya. Osteoklas, ya. Tadi osteoklas ini kalau ada adik sudah tadi menyimak, dia adalah juga sama dengan osteoblast, membentuknya dengan cara organik dan anorganik. Oke. Ya, jadi ini adalah skema bagaimana tulang ini dari deponya, ya, di dalam tulang, ya. Ini akan membuat tulang ini hancur, ya. Jadi ini peranan osteoklas pada resepsi tulang memindahkan kalsium dan fosfor ke dalam peredaran darah. Ini kalau makanya selain tadi untuk apa namanya osteoklas ini untuk menggantikan sel-sel yang mati, tadi juga untuk biasanya untuk apa namanya memindahkan kalsium ke dalam peredaran darah. Ketika peredaran darah ini butuh kalsium, misalnya tadi terjadi osteoporosis sehingga kalsium yang ada di dalam makanan itu tidak bisa terreabsorpsi dengan sempurna, maka osteoklas itu menghasilkan serum, ya, yang dia bisa menghancurkan sel-sel yang mati, ya, itu. Kemudian bagaimana osteoklas ini apa tadi dia sudah apa tadi osteoklas itu kan dia membentuk suasana asam, ya, untuk menghancurkan mineralnya dan menghasilkan proteolitik, enzim proteolitik untuk menghancurkan matriks organiknya, ya, itu. Ini adalah, nah, ketika tubuh tadi kalau sudah menopause, dia kekurangan kalsium, maka kalsium ini dirombak dari dirombak dari tulang, yaitu dengan peranan dari nukleus. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Oke. Sekarang itu adalah susunan tadi komponen. Sekarang adalah bagaimana secara anatomis susunan dari tulang. Kalau tadi secara histologis, ya, kita tidak bisa melihat secara kasat mata, ya. Jadi sama sih histologis juga maksud saya. Kalau tadi penyusunnya, sekarang ini adalah bentuk anatomi tulang, ya. Jadi permukaan tulang itu
dilapisi dua bagian, yaitu yang bagian luar periosteum dan yang bagian dalam adalah endosteum. Kedua bagian ini sangat penting untuk proses kesembuhan tulang karena periosteum dan endosteum ini adalah kaya dengan pembuluh darah. Dia yang membawa sari-sari makanan untuk pertumbuhan dari tulang, ya. Kemudian tulang anyaman sendiri itu ada tulang anyaman dan tulang lamel, ya. Tulang anyaman, jadi jaringan tulang itu ada dua bentuk, tulang anyaman dan tulang lamen. Tulang anyaman itu hanya ada pada tulang muda atau woven bone, atau disebut dengan woven bone itu hanya pada hewan-hewan yang fetus, masih muda, ya, di dalam fetus. Jadi kalau sudah dewasa seperti kita, itu sudah tidak ada tulang anyaman. Jadi satu dia pada bayi, ya. Kemudian kedua, tulang anyaman itu hanya terjadi pada tulang yang mengalami fraktur yang mengalami kesembuhan. Jadi setelah mengalami kesembuhan itu ada bentuk tulang anyaman dulu. Baru nanti akan menjadi tulang kompak atau tulang dewasa. Ya. Nah, kalau pada tubuh kita yang sudah dewasa ini berarti tulangnya jenisnya adalah lamel. Jadi tulang dewasa, ya. Nah, tulang lamel atau tulang dewasa sendiri itu ada dua bentuk, ada tulang kompak dan ada tulang spons, ya. Jadi tulang kompak atau tulang padat, ya. Jadi kayak misalnya femur, tibia itu adalah dibentuk oleh tulang yang kompak, ya, sebagian besar. Kemudian ada tulang spons, ya, atau nama lainnya cancellus atau trabecula, ini sama, ya. Baik kita gunakan sehari-hari, boleh kita gunakan spons atau trabecula. Saya di sini akan menyampaikan tulang spons saja, ya. Nah, jadi dalam satu tulang yang kita punya, misalnya nih, pada tulang paha, itu selalu terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Tinggal komposisinya yang banyak yang mana. Biasanya kalau tulang panjang, ya kayak femur, kemudian tibia, itu paling besar terdiri dari tulang kompak atau tulang padat. Tapi di ujung-ujungnya, di bagian ujung, misalnya di daerah trabekulanya, tuberkulum, ya, itu femur itu banyak mengandung terdiri dari tulang spons atau cancellus. Paham ya sampai di sini, ya. Jadi di ujung tulang itu kalau tulang kompak, tengahnya itu adalah tulang kompak, kalau di ujungnya sini adalah tulang spons. Berbeda dengan mandibula. Mandibula itu sama, ada tulang spons dan tulang kompak. Tapi kalau mandibula pipih itu lebih banyak terdiri dari tulang spons. Tulang kompaknya dia hanya di dinding luarnya. Nah, itu bedanya, ya. Jadi biasanya kalau tulang yang panjang itu biasanya paling besar terdiri dari tulang kompak. Kalau yang tulang pipi itu sebenarnya banyak dari tulang spons, ya. Nah, ini, ya, ini adalah tulang kompak, ya. Ini tulang kompak itu tersusun dari osteon. Ini namanya satu osteon. Satu osteon ini ada namanya lamel-lamel kanal kuli yang isinya adalah pembuluh darah dan syaraf, ya. Nah, tulang spons ini terdiri dari ini osteon. Ini namanya osteon. Ini satu osteon, ini satu osteon. Dalam satu osteon ini pada kanal Haversi, ini ya, kanal Haversi. Itu terdiri dari di sini ada pembuluh darah, saraf, ya. Di sini itu ada. Nah, itu nanti dan setiap satu osteon ini dihubungkan dengan osteon lain sehingga ada aliran darah yang selalu mengaliri dari tulang ini. Dia ada namanya saluran Volkmann, ya, saluran Volkmann. Ini yang menghubungkan antara satu osteon dengan osteon yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini adalah satu osteon. Ini adalah satu osteon. Dalam satu osteon ini ada kanal Haversi. Ini adalah kanal Haversi. Satu osteon dengan satu osteon yang lain itu selalu dihubungkan oleh kanal Volkmann, ya. Yang di sini nanti akhirnya makanya tulang ini nggak satu terdiri satu, ini nggak ada hubungannya. Ada hubungannya sehingga setiap ini ada pembuluh darah dan saraf yang mengaturnya, ya. Ini adalah perbedaan antara tulang muda dan tulang dewasa secara histologis, ya.
Oke, tadi sudah saya sebutkan osteogenesis atau pembentukan tulang itu melibatkan 4 sel, ya. Ada sel osteoprogenitor. Sel osteoprogenitor ini adalah sel bakal dari osteoblas. Nanti tergantung osteoblasnya itu nanti berkembang menjadi sel pipih, tulang pipih atau tulang kompak. Maksud tulang pipih itu adalah tulang spons atau tulang padat tadi, ya. Itu adalah nanti namanya osteoblas. Jadi sel osteoblas apa sudah saya jelaskan, ya. Oke, nah ini tadi tinggal nanti selalu ada dari sel osteoprogenitor itu tadi saya sudah sebutkan dia adalah bakal dari osteoblas. Nah, sel osteoblas sendiri itu dibagi secara osteogenesisnya dibagi dua, ya. Ada osteogenesis, jadi namanya ada osteogenesis, ada dua, ya. Ada osteogenesis intramembranosa dan ada osteogenesis intrakartilagonosa. Ya, jadi sel osteoblas ini nanti akan membelah, bisa menjadi dia mengalami osteogenesis intramembranosa atau osteogenesis intrakartilagonosa. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail apa itu prosesnya sampai dia menjadi ini. Yang adik-adik pahami, ya, ada dua perbedaan antara osteogenesis intramembranosa dan intrakartilagonosa, yaitu kecepatannya, satu kecepatannya, ya. Osteogenesis intramembranosa proses pembentukannya lebih cepat daripada osteogenesis intrakartilagonosa, ya. Kedua, eh, hasil akhir dari osteogenesis intramembranosa itu adalah sel tulang pipih, ya, tulang pipih. Jadi tulang pipih atau dia adalah tulang trabekula, ya. Nah, kalau osteogenesis intrakartilagonosa, hasil akhirnya itu adalah tulang kompak. Ya, tulang kompak. Makanya kenapa osteogenesis intrakartilagonosa ini cukup lama prosesnya, dia sangat rumit, yaitu tadi karena dia harus membentuk tulang rawan dulu, kondensasi sel-sel, sehingga pembentukannya itu agak rumit, ya. Maka terjadilah nanti tulang kompak. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, proses pembentukan tulang femur itu berasal dari apa? Osteogenesis intrakartilagonosa atau osteogenesis intramembranosa kalau femur? Kartilag Kartilagonosa. kartilagonosa. Bentar. Kalau tulang mandibula, osteogenesis apa? Apa? Intra apa? Membranosa. Ya kan? Dia akan terdiri dari tulang pipih. Ya kan? Mandibula itu kan terdiri dari tulang pipih. Jadi dia osteogenesisnya intramembranosa. Dari sini saya akan menanyakan lagi. Adik kalau sudah paham tadi ya tentang kalau ada fraktur antara tulang mandibula dengan tulang femur, ya, lebih cepat mana proses kesembuhannya? Mandibula. Mandibula. Good, Nadia. Mandibula karena dia adalah terdiri banyak tulang pipih, ya, yang proses pembentukannya adalah melalui proses osteogenesis intramembranosa. Membranosa. Ya, ya dia lebih cepat. Oke, baik. Nah, ini adalah gambar-gambarannya. Nanti bisa adik paham sendiri ya. Dibaca sendiri ya. Oke, ini adalah intrakartilagonosa ya. Jadi osteogenesis intrakartilagonosa sendiri itu kenapa tahapannya panjang? Karena dia masih ada dibagi dua lagi. Osteogenesis primer dan osteogenesis sekunder. Di mana osteogenesis atau nama lain osteogenesis itu adalah osifikasi ya. Di mana osifikasi atau osteogenesis primer ini letaknya adalah pada diafisis. Jadi proses pembentukan primer pada tulang kompak itu ada di diafisis. Sedangkan yang sekunder itu ada pada tulang epifisis. Di mana tulang epifisis ini adalah tulang pembentukan tulang baru ya. Terdiri dari cakram epifisis, ada zona-zona ini yang nanti akan menyebabkan tulang itu bisa tumbuh.
Nah, kalau osifikasi primer ini dia membentuk dulu modelnya dulu. Tulang kompak itu dibuat model dulu di primer di bagian diafisis, baru nanti diperpanjang atau ditumbuhkan lagi oleh yang osifikasi sekunder yaitu pada daerah epifisis. Di mana pada daerah epifisis ini ada cakram epifisis, cakram pertumbuhan ya. Jadi dia mulai dari kalau dari dalam keluar ya itu adalah zona cadangan tulang rawan, zona proliferasi, dan zona pematangan dan zona kalsifikasi. Dek, sebentar ya. Apa namanya? Saya izin sebentar. Ada tamu sebentar. Oke, mohon maaf. Ada tamu sebentar. Bukan tamu sih, pasien. Oke, baik ya. Jadi nanti ini ada cakram epifisis ya. Kalau dari luar ke dalam ya, itu ada
namanya zona cadangan tulang rawan, kemudian zona proliferasi, zona pematangan, dan zona kalsifikasi. Zona kalsifikasi ini nanti yang dia turun ke arah diafisis, ya. Sehingga ini yang namanya tulang rawan itu semakin panjang. Nah, itu kenapa kita bisa tinggi, hewan itu bisa tumbuh besar. Itu tadi karena ada cakram epifisis ini, ya. Ini nggak perlu. Oke. Nah, ini adalah cakram-cakram epifisis, ya. Jadi kalau nih klasifikasi tulang, ya. Jadi kalau tulang panjang, ya. Nah ini katakan tadi, ini adalah diafisis, ya. Diafisis, kemudian ini ada sumsum tulang, ya. Kemudian ini ada epifisis. Nah, di daerah epifisis ini ada cakram-cakram tadi. Ada zona apa namanya? Kalsifikasi, sorry, ini kalsifikasi di bawah. Ada zona cadangan, zona proliferasi, ya, zona pematangan, zona kalsifikasi itu nanti di sini. Jadi ini kalau ini kalau kita potong kotak tadi, ketemu tuh tadi apa kelihatan tuh proses pertumbuhannya, ya. Oke, nah ini tadi yang saya katakan tadi. Nah ini kalau dipotong, nah ini tadi ada zona-zona cadangan, zona proliferasi, pematangan, kemudian sampai ke sini adalah zona kalsifikasi, ya. Oke, nah ini kalau tulang pendek itu tadi sudah katakan pasti terlalu ada dua jenis, ada tulang spons dan tulang kompak. Kalau tulang pendek ini bagian dalamnya lebih banyak tersusun atau namanya adalah tulang spons, ya, ada tulang atau tulang trabekula. Tepinya, dindingnya itu dilapisi oleh tulang kompak, ya. Nah, selama kehidupan tulang ini sampai pun kita dewasa seperti ini, tulang itu selalu melakukan proses modeling dan remodeling. Apa tujuan modeling dan remodeling, ya? Tujuannya adalah modeling, itu dia membentuk lagi, memodel lagi tulang. Yaitu tadi ini perannya kalau proses remodeling itu lebih perannya ke arah tugas utama adalah osteoklas, ya. Di mana osteoklas ini punya saya itu. Tidur itu paling enak itu di sebelah. Ya, jadi ini ada, saya ulangi lagi, jadi ada proses modeling dan remodeling. Di mana proses modeling dan remodeling ini yang berperan adalah osteoklas. Jadi contohnya begini, tulang itu kalau sudah tua, itu kan bentuknya nggak jelas. Dia tumbuh sel-sel yang tua, itu kan ya. Jadi misalnya tulang femur, itu kalau sudah tua, tulang femur ini nggak akan bentuknya seperti itu lagi. Nah, inilah peran dari osteoklas. Dia membongkar itu, ya, dia memodeling lagi, memodel kembali yang namanya tulang femur itu harus bentuknya seperti itu. Nah, itu adalah tulang osteoklas, ya, itu fungsinya. Jadi fungsi dari modeling dan remodeling adalah membentuk kembali tulang itu seperti awalnya. Satu. Kedua, modeling dan remodeling ini tadi adalah membantu mempertahankan kekuatan tulang. Nah, kalau tidak terjadi modeling dan remodeling dari tua dianggurin aja sel-selnya itu dibiarkan saja, apa? Jadi rapuh. Makanya tulang itu kalau sudah tua nanti kalau proses remodeling dan remodeling tidak efektif lagi, pasti itu tadi bentuknya rapuh, bentuknya enggak jelas, ya, itu. Oke, ya, ini adalah proses yang tadi disebutkan model. Jadi kalau ini tuh ini adalah sketsanya, ya. Jadi kalau ini adalah tulang yang sudah tua, ya, sudah bentuknya harus mulai diperbarui lagi. Ini osteoklas yang bekerja. Nah, ini dia memakan tulang-tulang yang sudah tua sampai terbentuk kanal Hausif. Nah, kanal Hausif inilah nanti yang akan merangsang osteoblas itu nanti muncul di sini. Nah, ini muncullah osteoblas ini. Kalau kanal Hausif ini belum terbentuk, osteoblas tidak akan ter apa
terangsang untuk dia hadir di situ, ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita melanjut ke patah tulang. Topik utama kita hari ini, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Apa sih definisi dari patah tulang? Definisi dari patah tulang itu adalah kerusakan jaringan tulang di mana tulang kehilangan kontinuitasnya, ya. Jadi kalau tulang patah ini putus, jadi dia tidak ada kontinuitasnya, ya. Kerusakan substansi terdiri dari yang rusak itu jaringan lunak, kemudian yang rusaknya lagi ada bagian periosteumnya, kemudian terjadi perdarahan dan terjadinya laserasi, ya. Itu adalah substansi kerusakan yang terjadi karena adanya patah tulang, ya. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya, patah tulang itu dibagi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal, ya. Faktor eksternal ini atau disebut dengan patah tulang mekanik, ya. Ya biasanya itu karena adanya trauma, tabrak, kepukul, jatuh, itu adalah penyebab faktor eksternal. Kalau faktor internal itu patah tulang akibat tulangnya sendiri itu sudah tidak bagus. Jadi misalnya kalau sudah ada osteomalacia, ada osteoporosis, ada osteosarkoma, jadi itu tulang akan mudah patah, ya. Nah, itu penyebab adalah faktor internal dari tulang itu sendiri. Jadi tanpa adanya trauma, tanpa adanya tabrakan, dia tiba-tiba patah. Ya, itu biasanya karena adanya faktor internal tadi. Yaitu tadi kalau misalnya tulangnya sudah mengalami osteoporosis, osteomalacia, atau bisa terjadi osteosarkoma, ya. Nah, tipe-tipe patah tulang sendiri itu dibedakan ada 4 jenis, ya. Satu adalah derajat kerusakan, berdasarkan derajat kerusakan. Jadi patah tulang kalau berdasarkan derajat kerusakannya dibagi dua, yaitu patah tulang sebagian atau incomplete fracture atau patah tulang komplit yang disebut dengan complete fracture, ya. Nah, incomplete fracture ini ada namanya patah tulang green stick, ada fisur, ya. Jadi ini ya, ini green stick, ada fisur, ya. Nah, ini apa bedanya green stick dan fisur? Jadi kayak retak, ya. Yang namanya fisur itu dia hanya pada bagian korteks, tidak sampai pada bagian medula tulang. Ya, itu fisur. Kalau green stick ini lebih dalam. Dia bisa sampai ke medula tapi tidak sampai menyambung pada korteks yang bagian satunya. Jadi ini masih ada kontinuitasnya. Jadi dia patahnya hanya sampai di sini, tidak sampai patahnya del di sini. Paham ya? Nah, ini adalah patah tulang komplit kalau ini. Ini adalah patah tulang komplit di mana sudah tidak ada kontinuitas antara satu fragmen tulang dengan fragmen tulang yang lain, ya. Nah, itu tadi berdasarkan derajat kerusakan. Yang kedua adalah berdasarkan bentuk garis patahan, ya. Bentuk garis patahan. Ini juga nanti kenapa harus ada kenapa sih Prof kok harus saya belajar bentuk garis patahan? Karena kalau ada adik paham dengan garis patahan tulang ini nanti akan menentukan teknik terapi atau tindakan yang harus adik-adik lakukan, ya. Contoh misalnya ini ada tulang patah tulang transversal. Jadi transversal ini garis patah tulangnya ini sejajar dengan tegak lurus dengan bukan sejajar tegak lurus dengan sumbu dari tulang, ya. Jadi dia melintang begini. Ini adalah patah tulang oblik, ya, patah tulang oblik. Jadi diagonal begini, ya. Nah, ini adalah patah tulang spiral. Patah tulang spiral ini garis patahnya enggak satu. Jadi kalau oblik kemudian transversal ini adalah patah tulangnya adalah satu, ya. Tapi kalau spiral itu jenis garis patah tulangnya bisa lebih dari satu atau dua, ya. Nah, ini kalau spiral ini prognosanya kurang bagus karena dia bisa menyebabkan K2, jadi dia bisa mengalami rotasi atau mengalami pemendekan. Kalau apa ini miring oblik ini biasanya bisa jadi juga mengalami pemendekan efek sampingnya. Biasanya gini, kalau ini gampang ya, kalau contohnya ini dia tidak terlalu mengsle. Tapi ada yang mengslenya tuh banget di sini. Nah, kalau mau menarik untuk melakukan reposisi ini susah.
Biasanya dokter akan mempermudah dengan ini dipotong, tak, tak. Jadi akhirnya bentuknya kayak transversal potongannya. Nah, ini juga akan berisiko akan menyebabkan pemendekan. Mungkin dia tidak sakit nyeri bisa jalan, cuma ada pemendekan. Jadi dia mungkin pincang, ya, itu. Kemudian oke, ini tadi yang oblik, ini spiral. Ini adalah komunitiva fraktur. Jadi garis patahannya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 komunitiva. Tapi dia ada titik temunya. Nah, dari jenis patahan ini itu tindakannya sangat berbeda. Makanya kita harus paham. Oh, kalau transversal ini misalnya bisa saya lakukan intramedullary pin cukup gitu ya. Kalau ini apa namanya? Kalau oblik itu kamu kalau intramedullary pin saja rasanya tidak cukup. Mungkin harus kasih wire bisa, ya kan? Nah, kalau sudah lebih dari 2 garis patahan itu biasanya lebih bagus kalau kita pakai plat, screw atau kawat. Ya, itu. Jadi kalau intermediate pun tidak akan bagus. Nah, itu tadi kenapa kita harus perlu belajar tentang jenis patahan tulang. Karena nanti dari jenis patahan tulang ini akan menentukan tindakan atau terapi yang harus kita lakukan. Ya, ini adalah komunitiva. Ada yang namanya multiple fracture. Kalau multiple fracture itu sama dengan komunitiva, garis patahnya lebih dari 2. Cuman kalau komunitiva tadi itu kan ada sambungannya ya, nyambung satu sama lain. Tapi kalau multifaktor itu tidak. Dan mungkin biasa jadi rekomendasinya itu biasanya dilakukan pemotongan atau amputasi. Ya, itu. Nah, sekarang adalah lokasi patah tulang. Yang ketiga tadi garis patahan derajat, sekarang adalah lokasi patah tulang. Ya. Lokasi patah tulang itu macam-macam. Jadi ada patah tulang diafisa. Diafisa ini patah tulangnya di daerah sini, patah tulangnya ada yang sepertiga distal, sepertiga proksimal, ada yang setengah, pertengahan diafisis ya. Kemudian matah tulang metafisis itu di sini ya. Kemudian patah tulang fisis, patah tulang epifisis, patah tulang kondilus ya. Nah, dari lokasi ini kalau ada pertanyaan, yang paling gampang mengalami proses kesembuhan adalah bagian, ada yang tahu? Ada yang tahu? Condyloid. Diafisis, Prof. Diafisis, kenapa kalau diafisis? Karena tadi terdiri dari tulang spons. Ih, diafisis masa tulang spon? Ayo, lupa Nadia, ayo. Diafisis? Spon, diafisis? Diafisis itu tulang kompak. Kalau spon itu adalah mandibula. Ya kan? Oh iya, dokter. Nah, Mohon maaf, dokter. Oke, mana? Yang paling gampang mengalami proses kesembuhan? Berarti kamu cari nih yang paling banyak, yang paling terdiri dari tulang pipih apa? Daerah metafisis. Di sini. Tadi saya sebutkan bahwa setiap satu tulang itu selalu ada 2 jenis tulang, pasti, ya. Bagian tinggal nanti sebagian besarnya apa? Nah, ini kalau tulang panjang, ini diafisisnya adalah kompak. Daerah metafisis ini adalah tulang spon. Jadi kalau ada patah tulang di sini, ini proses kesembuhannya akan lebih cepat. Yang paling susah, sebaliknya, yang paling susah berdasarkan lokasinya itu adalah pada daerah kondilus. Kenapa? Karena di kondilus ini paling sedikit aliran darahnya. Kalau ada retak di sini kayak punya saya itu patahnya di sini. Ini biasanya ganti bantalan, ada aliri darah baru, dibuat berdarah baru.
Itu akan lebih mudah, ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang hubungan dengan udara luar dibagi dua. Ada patah tulang tertutup, ada patah tulang terbuka. Ya, patah tulang tertutup itu maksudnya adalah tulangnya itu masih di dalam, kulitnya tidak, jadi tidak sampai keluar dari kulit. Kalau patah tulang terbuka, berarti tulangnya itu nyosok sampai di luar, ya, itu. Oke, terakhir, ya. Jadi penanganan patah tulang itu harus sesegera mungkin, jangan ditunda. Ingat itu, ya. Jadi kalau kamu ada pasien nanti ada patah tulang, itu harus dilakukan segera mungkin. Golden periodnya itu adalah 1-2 hari. Tapi batas sampai golden period itu sampai bisa 5 hari. Selain itu agak jelek nanti hasilnya. Kenapa? Kalau kita tunda-tunda misalnya, oh masih ada bengkak, salah. Kalau kamu ada bengkak terus kamu tunda-tunda, itu nanti akan mempersulit kita sendiri. Satu, sebagai dokter. Kedua, juga akan mengganggu proses kesembuhannya. Kenapa? Karena semakin ditunda, satu, kalau lebih dari 5 hari, itu sudah mulai terbentuk kalus. Ya, tulang itu sama dengan soft tissue. Jadi soft tissue itu kalau apa namanya proses kesembuhan itu kan mengandung sikatrik, ya kan? Nah itu juga kita ada apa namanya jaringan granulasi kalau pada soft tissue, kalau pada hard tissue itu ada yang disebut dengan kalus. Nah, kalau tulang ini misalnya patah, terus sudah terisi kalus. Nah, kalau kita mau melakukan reposisi kan harus memperbaiki, harus kalusnya dibuang dulu, ya. Jadi harus dibongkar-bongkar. Ini kan memperlama waktu. Karena kalau ini kalus ini tidak kita hilangkan, kita tidak akan bisa mereposisi dengan baik. Ya, satu, akan terjadi pembentukan kalus. Kedua, pembuluh darah di sana sudah mulai banyak. Ingat nanti tahap proses kesembuhan ada tahap proliferasi. Tahap proliferasi itu ada pada hari kelima. Situ tuh pembuluh darah sudah banyak. Nah, kalau pembuluh darah sudah banyak, pasti nanti perdarahannya akan banyak. Kalau kamu lakukan operasi itu tadi, merusak kalus, ada pembuluh darah di situ. Wah, itu nanti akan membutuhkan effort yang sangat tinggi kita sebagai dokter, ya. Ketiga, gambaran hematoma dan kalus yang terbentuk tadi. Ini akan mengganggu garis patahan. Sehingga kita tidak tahu area garis patahan. Padahal kalau kita nyambung kan kita harus menemukan garis patahan itu dulu kan. Ya kan? Kalau garis patahannya sudah ketemu, kita akan tahu, oh patahnya di sini, berarti kita sambungnya di sini kan begitu. Nah, kalau organisasi kalus dan pembuluh darah tadi yang sudah banyak itu akan mengganggu kita untuk mencari garis patahan tulangnya. Itu akan mempersulit kita juga, ya. Keempat, sudah ada kontraksi otot. Ya, sudah ada kontraksi otot. Apa nanti kerugiannya? Kontraksi otot itu jadi ototnya sudah mengkerut. Nah, kalau kita melakukan reposisi, itu kan otot itu kita melarkan. Ya. Nah, kalau itu kita apa namanya? Otot itu kalau sudah mengalami kontraksi, kalau kita mau tarik itu agak susah. Agak susah. Jadi kalau mau kita melakukan reposisi karena ototnya sudah mengkerut, susah banget itu. Sampai ngeden-ngeden istilahnya. Ya, itu makanya kenapa harus segera mungkin. Jadi golden periodnya adalah 1-2 hari. Lebih dari 5 hari golden periodnya sudah hilang. Itu akan menyusahkan kita sendiri dan apa istilahnya nanti akan mengganggu proses kesembuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk proses kesembuhan tulang kita bicarakan di minggu depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Izin bertanya. Oh, ada. Rodiva. Oke, Rodiva. Iya. Jadi saya izin bertanya, kan apabila owner ini tuh membawa hewannya yang patah tulang, tapi di luar dari golden periodnya, misal mungkin seminggu setelah kejadian gitu ya dok, mungkin ownernya itu baru sempat membawa anabulnya gitu. Nah, kita sebagai dokter hewan tuh harus bagaimana, Dok? Apakah harus kita terima atau kita jelaskan atau bagaimana, Dok, solusinya, Dok? Terima kasih. Ya, oke, baik.
Ya tetap harus kita terima. Gimana yang masuk diterima, masuk ditolak, ya kan? Tapi kita harus bisa menjelaskan nanti prognosanya. Itu yang Kocak. penting. Ya, kenapa kita selalu menjelaskan kita punya golden period itu adalah untuk menentukan prognosa. Kalau golden periodnya masih dalam, maksudnya masih dalam golden period itu prognosanya itu akan bagus, ya, sehingga satu, kedua juga mempermudah kita. Tapi kalau sudah lebih dari situ harus kita sampaikan golden periodnya sudah hilang, kemungkinan untuk prognosanya juga sudah jelek. Itu tadi satu arus kalusnya itu nanti kita reposisinya nggak akan bisa bagus. Kemungkinan nanti itu kemudian perdarahannya juga banyak. Kontraksinya ini akhirnya berpengaruh terhadap hasil operasinya, yaitu tadi tidak bisa maksimal kita melakukan reposisinya. Gitu ya, Rodiva. Paham ya? Tetap kita terima, nggak mungkin kita tolak, tapi kita menjelaskan prognosanya bagaimana kalau ada keterlambatan. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini sampai ketemu minggu depan ya. Jam 10 ya. Tolong diingatkan hari Minggu ya saya ya. Sehingga saya bisa mengarrange operasinya nggak pagi ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada